bagi warga belajar kita juga tantangan terbesar adalah tanggal 8 Maret lalu 2024 itu ada bencana banjir di negara kita. Iya, pesisir selatan. Nah, hampir pesisir selatan itu terdampak banjir. Jadi tempat praktek kita juga tergenang banjir tuh. Kita kan lebih fokus ke padi sawah tuh. Tergenang banjir juga di sana. Jadi itu tantangan terbesar kami. Kami sudah berpikir ini nggak akan jadi nih. Nggak akan jadi nih ya, rusak nih. Tapi alhamdulillah ini usaha tanpa olah tanah ini dari 3 ini yang terdampak bencana yang lebih kuat lah. Yang paling tahan banting ini nih, MCOT ini yang paling tahan bantingnya. Karena pesisir selatan ini salah satu penghasil terbesar gitu ya? Iya, lebih padi. Terus karena dampak perubahan iklim di sektor pertanian, hasil dari Bappenas, mereka ada kemungkinan Halo teman-teman, selamat datang kembali di LP2M Podcast. Kenalin, aku Nabila. Dan aku Bilkis. Nah, kali ini kita punya topik yang menarik nih, yaitu tentang sekolah lapangan padi dan sawah ramah lingkungan. Nah, kira-kira siapa nih, Kis, narasumber kita hari ini, Kis? Nah, ini menarik nih Nabila, soalnya narasumber kita ini itu langsung dari staf LP2M. Ada Kak Lita. Halo Kak Lita. Selamat datang, Kak. Gimana, Kak, kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Turut senang Kak, dengarnya Kak. Iya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita baik juga. Dan ini Kak, pembahasan kita bakal banyak nih kan Kak. Iya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih, boleh nggak sih Kak perkenalkan diri dulu dan peran Kakak di LP2M itu seperti apa sih Kak? Saya Lita dari LP2M. Saya sudah dari 2021 bergabung di LP2M. Peran saya di sini sebagai staf lapangan di kegiatan Fikra yang sebelumnya kita mulai dari 2022 lalu gitu sampai dengan dilanjut ini nih MSP nih 2023 2024 ini dilanjut MSP kegiatan kita gitu. Tadi kan Kakak ada nyebut program Fikra dan MSP ya Kak ya? Boleh nggak sih Kak cerita dulu tuh Fikra ini apa sih programnya Kak dan hubungannya dengan MSP itu apa Kak? Iya. Jadi Fikra itu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ruang sipil bagi kelompok rentan dan membuat mereka mampu berpartisipasi dan bersuara di mulai dari tingkat desa atau nagari, pemerintah nagari sampai dengan tingkat atas kabupaten dan provinsi dalam aksi berketahanan iklim. Begitu untuk Fikra. Jadi kalau untuk kegiatan Fikra ini kita lakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pendampingannya lebih di dua nagari di Kecamatan Pajurai, Nagari Sungai Sari dan Nagari Sungai Gaya Lumpo. Oke, tadi kan Kakak ada membahas tentang program Fikra dan juga program MSP, Kak. Itu Ya. kira-kira perbedaannya apa sih, Kak? Sebenarnya tidak ada perbedaan sih program ini, karena MSP itu adalah keberlanjutan dari Fikra. Salah satu capaian lah bagi Fikra adanya keberlanjutan. MSP ini apa ya? Kalau bisa dibilang MSP ini dapat pelengkap bagi untuk Fikra. Karena selama di Fikra kita lebih banyak penguatan kelompoknya untuk advokasi saja. Kalau di MSV kita lebih berkegiatan di tingkat tapaknya di kelompok langsung dengan praktek-praktek yang kita lakukan yang untuk pertanian ramah lingkungan kita gitu. Gitu ya Kak. Jadi kan tadi Kakak nyebut ada MSP, ada Fikra. Ya. Dan itu pelaksanaannya di pesisir selatan ya Kak? Iya, pesisir selatan. Ada nggak sih Kak alasan spesifik kenapa pesisir selatan ini dipilih jadi daerah untuk pelaksanaan program tersebut Kak? Di Fikra sebenarnya pesisir selatan merupakan 5 terbesar super prioritas penelitian Bappenas bahwa mereka itu kemungkinan akan adanya kerentanan
pangan. Karena akibat perubahan iklim di sektor pertanian gitu. Itu kenapa kita ngambil salah satunya di pesisir selatan begitu. Kalau untuk MSP kita melakukan kegiatan itu karena itu keberlanjutannya dari Fikra tadi, Iya. ya langsung kita berkegiatan untuk MSP gitu. Jadi emang karena pesisir selatan ini salah satu penghasil terbesar gitu ya, Kak? Iya, lumbung padi. Terus karena dampak perubahan iklim di sektor pertanian, hasil dari Bappenas, mereka ada kemungkinan itu akan 30 tahun ke depan hasil risetnya 30 tahun ke depan itu akan defisit untuk ketersediaan karena perubahan iklim. Oke, Kak. Oke, Kak. Tadi kan, kita membahas tentang program MSP ya, Kak. Itu Iya. kan salah satu bentuknya itu adalah sekolah lapangan. Iya. Itu bentuk kegiatannya itu seperti apa sih, Kak? Sekolah lapangan ini kita ke padi sawah kegiatannya. Bentuk kegiatannya kita ada praktek di situ, ada peningkatan kapasitas warga belajar kita. Jadi Bapak Ibu kita masyarakat kita itu kita sebut warga belajar. Warga belajar ya. Warga belajar karena kita sama-sama belajar nih. Sama-sama belajar. Oke. Jadi di situ kita melakukan pertanian ramah lingkungan khusus di padi sawah gitu. Untuk bentuk kegiatan di padi sawah itu apa aja sih, Kak? Macam-macam sih kegiatan kita. Kalau untuk di indoornya, kita bisa melakukan salah satunya adalah penguatan tentang perubahan iklim ke Bapak Ibu kita di sektor pertanian. Terus satu lagi kita akan melihat diskusi bersama pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki untuk di sektor pertanian. Kalau di outdoornya di lapangannya kita bisa praktek pembuatan pupuk, kita ada pembuatan pestisida yang semuanya alami yang sumber bahannya dari masyarakat kita sendiri. Oke, untuk awal mulanya sekolah lapangan ini terbentuk ini gimana sih, Kak? Dan bagaimana untuk pembagian kelompoknya? Awal mulanya sebenarnya ini kelompok ini gabungan dari dua nagari, Nagari Sungai Sari dan Nagari Sungai Gayo. Masyarakat kita dikumpulkan perwakilannya untuk kita sama-sama membahas topik apa yang akan kita lakukan sampai panen dan pasca panen nantinya. Jadi hasil diskusi itu ada 16 kegiatan yang kita lakukan untuk selama belajar di sekolah lapangan itu begitu. Kalau untuk pelaksanaan itu kan melibatkan dua nagari ya, Kak? Itu per nagari pelaksanaannya atau emang digabung gitu, Kak? Kita melakukannya di satu tempat. Di satu tempat di Nagari Sungai Gayo Lumpo namanya. Jadi kenapa kita ngambil satu tempat itu adalah kesepakatan dari kelompok. Karena diskusi di awal ya, Kak? Iya, diskusi di awal tadi. Jadi ini semua partisipasi dari masyarakat kita, apa yang yang diinginkan oleh masyarakat kita sendiri, warga belajar kita itu sendiri gitu. Jadi ini untuk mereka memilih tempat pun itu disepakati oleh bersama. Dan juga ada faktor juga, salah satunya faktornya itu adalah ibu yang punya sawah kita sekarang ini nih, yang digarap ini bersedia sukarela sawahnya kita jadikan tempat belajar gitu. Sama-sama ya. Untuk bersama-sama untuk tempat belajar dan praktek. Keren. Iya, keren banget. Terus kan tadi ada kegiatan indoor juga kan, Kak? Iya. Itu apakah secara sukarela juga ada yang mau rumahnya atau apa gitu, Kak? Iya, kegiatan di indoor itu juga peserta warga belajar kita yang sukarela meminjamkan setiap kita berkegiatan rumahnya untuk kita jadikan praktek. Untuk kita jadi belajar berkumpul bersama gitu. Atas kesepakatan bersama sebenarnya, Kak, ya? Semua kesepakatan bersama. Dan di sini peran LP2M pun menjadi fasilitator aja kan, Iya, memfasilitasi warga belajar kita untuk sama-sama belajar. Oke, kemudian bagaimana sih, Kak, apa aja kegiatan sekolah lapangan ini, Kak? Kegiatannya yang itu tadi, ada pembuatan pupuk, ada pembuatan pestisida, kita juga ada pembuatan pupuk cairnya. Tadi kan pupuk kompos nih, pupuk padatnya, ada pembuatan pupuk cairnya, dan ya ada langsung ke pertanian di sawahnya, pengelolaan gitu. Kalau untuk bahan-bahannya itu sendiri dapatnya dari mana tuh, Kak? Bahan-bahan itu sendiri Bapak Ibu kita bawa dari rumah masing-masing tuh. Bawa dari masing-masing. Tahu apa yang perlu dibawa, siapa yang bawa, itu diskusinya gimana tuh, Kak?
Jadi misalkan nih pertemuan selanjutnya kita akan buat pupuk kompos nih. Di pertemuan sekarang kita akan diskusi nih sama Bapak Ibunya. Bapak Ibu, kita nih kan dari hasil diskusi awal dulu ada topik pembuatan pupuk nih. Kita mau untuk minggu depan kita ada buat pembuatan pupuk. Jadi bagaimana Bapak Ibu, siapa nih yang akan bertugas bawa ini, siapa yang akan buat bawa ini. Kami dari LP2M hanya memfasilitasi bahwa alat bahannya ini. Misalkan Cuma ngasih tahu aja ya. iya, alat bahannya ini. Jadi setelah alat bahannya ini tinggal Bapak Ibunya kita sepakat. Nanti ada yang ngacung, saya nanti yang bagian sekamnya ya. Kotoran ternaknya yang di kandang sapi saya ya. Terus batang pisangnya ada tuh di belakang rumah saya, di batang pisangnya nanti saya bawa gitu. Kompak juga ya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kompak peserta Oke, kita. berarti mereka juga secara sukarela ya Kak untuk membawa bahan-bahannya itu. Iya benar, karena yang kami lihat bahwa masyarakat warga belajar kita itu menganggap itu adalah milik mereka. Jadi ya teman-teman tahu sendiri kalau sudah milik kita ya kita sukarela aja melakukan apa yang kita lakukan gitu. Awalnya cara membangun rasa itu gimana sih Kak? Ya kita lebih mengedepankan diskusi, dengar pendapat dari semua warga belajar kita, bukan siapa yang ngasih suara tapi semuanya bersuara. Diberi kesempatan diberi kesempatan bersuara. Jadi itu jadinya Bapak Ibu warga belajar kita itu jadi nyaman di setiap kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke, itu sangat luar biasa ya Bilkis dan juga Kalita. Iya. Kira-kira Kak, apa sih Kak yang menjadi tantangan terbesar Kalita nih dalam menjalankan sekolah lapangan ini Kak? Tantangan terbesar bagi bukan saja saya ya, bagi warga belajar kita juga tantangan terbesar adalah tanggal 8 Maret lalu 2024 itu ada bencana banjir di negara kita. Iya, pesisir selatan, hampir pesisir selatan itu terdampak banjir. Jadi tempat praktek kita juga tergenang banjir tuh. Kita kan lebih fokus kepada sawah tuh, tergenang banjir juga di sana. Jadi itu tantangan terbesar kami. Kami sudah berpikir ini nggak akan jadi nih, nggak akan jadi nih ya, rusak nih. Tapi alhamdulillah mungkin karena masih semangat warga belajar kita dan masih dikasih kesempatan sama Tuhan bahwa kita ini untuk kita sama-sama belajar. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan, masih bisa dimanfaatkan. Semuanya masih bagus. Alhamdulillah semuanya masih bagus. Jadi masih bisa kita sampai panen. Sampai tanggal 26. Sudah tanggal 26 yang lalu 26 Mei kita sudah panen begitu. Sampai panen. Jadi itulah yang buat tantangannya. Dan dampak itu juga yang buat kita sempat vakum 3 minggu nih. Karena Bapak Ibu kita lagi banyak mengurus dampak banjirnya setelah pasca banjirnya di rumah masing-masing gitu kan. Setelah 3 minggu baru Bapak Ibunya siap untuk kita mulai belajar kembali gitu. Ini cukup menarik juga sih menurut gue enak. Soalnya kan pembahasan mengenai sekolah lapangan ini kan awal mulanya latar belakangnya untuk mengatasi perubahan iklim kan Kak ya. Dan emang kejadian langsung ada banjir pada saat pelaksanaan program ini kan Kak. Terus kalau dari hasil pelaksanaan di lapangan tuh Kak, di sawahnya kan ada tuh kegiatan yang dipraktekkan langsung kan Kak. Apa dampak? Ada nggak sih yang bisa diambil dari warga gitu Kak? Jadi kita menerapkan 3 perlakuan di pertanian padi sawah kita. Ada konvensional yang biasa masyarakat lakukan tanpa perlakuan apapun, ada jarwo, jajar legowo yang sudah teknologi yang sudah lumayan lama dilakukan oleh dinas dan masyarakat kita, dan ada MTOT, mulsa tanpa olah tanah. Ini mulsa tanpa olah tanah ini dari 3 ini yang terdampak bencana yang lebih kuat lah. Yang paling tahan banting ini nih. MTOT ini yang paling tahan bantingnya. Emang bertahan semua kah atau ada juga yang kebawa banjir waktu itu Kak? Kalau MTOT alhamdulillah bertahan semua. Berarti yang pas panen kemarin itu emang dari hasil MTOT semua ya? MTOT dan 2 perlakuan lagi lain. Tapi untuk produksi lebih banyak MTOT ya, begitu. Berarti yang 2 olahan lain tuh emang yang lebih banyak terkena dampaknya ya Kak? Iya betul.
Oke, kira-kira selain banjir ada lagi nggak Kak tantangannya Kak? Tantangannya ya itu mengubah pola pikir masyarakat kita, mengubah pola pikir instan ke yang ramah lingkungan. Karena kan selama ini Bapak Ibu kita berpikir bahwa menggunakan pupuk kimia itu tidak membutuhkan tenaga lagi. Karena instan ya Kak? Karena instan. Gitu. Tapi kan tidak melihat dampak-dampaknya untuk perubahan iklim. Bahwa yang pupuk itu akan merusak banyak yang terkena, bukan hanya kesehatan kita saja merusak yang untuk pribadi ya, merusak lingkungan juga bisa berdampak untuk itu. Jadi Jangka panjang gitu ya? jangka panjang dampak, iya betul, jangka panjang dampaknya. Jadi kita nih di sekolah lapangan ini mencoba bersama-sama merubah pola pikir itu. Tidak pun sekarang kita 100% mengurangi input kimia, minimal lebih besar yang ramah lingkungannya daripada input kimianya, begitu. Oke Kak. Tapi aku ada penasaran sedikit nih Kak. Oke. Agak balik lagi ke kegiatan tadi Kak. Tadi kan kita udah banyak bahas tentang kegiatan di lapangan. Dan Kakak juga ada mention sedikit tentang kegiatan non lapangan seperti pembelajaran tentang perubahan iklim itu apa, terus tentang pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Itu untuk pembelajarannya melibatkan siapa tuh Kak yang jadi narasumbernya gitu? Kalau untuk pembagian kerja laki-laki perempuan itu dari LP2M. Kalau untuk perubahan iklim dan pertanian yang ramah lingkungan itu kita meminta tolong dari Phil Ubi. Apa tuh Kak kalau boleh dijelasin dikit? NGO juga, Udara Bersih Indonesia. Jadi Phil Ubi itu sudah menerapkan MTOT ini nih di Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya. Jadi kita ingin Bapak Ibu kita ini sharing ke warga belajar kita bagaimana MTOT itu sebenarnya yang sudah mereka terapkan gitu. Karena ini tuh kerjasama multi pihak ya kan? Iya, MSP itu kerjasama multi pihak, semua orang ikut serta dalam pertanian ini. Iya, tidak hanya warga, tapi melibatkan LSM, pemerintah juga, swasta juga, media juga gitu, akademisi juga, semua terlibat dalam tujuan pertanian ini. Gitu. Oke Kak. Sama ada sedikit yang aku penasaran nih Kak. Kan itu tadi Kakak ada nyebutin kalau pesertanya itu masing-masing negara ada 10-10 kan Kak. Terus ada frekuensi pertemuannya sebanyak 16 kali. 16 kali pertemuan. Itu tiap pertemuannya ada nggak sih Kak naik turun peserta ya? Iya. Kalau naik turun peserta pasti. Pasti ada. Pasti ada ya. Tapi ya gitu namanya masyarakat kita ada juga kerjaan yang lain ya. Jadi nanti tapi mereka akan mengkonfirmasi nih. Kebetulan kita buat grup WhatsApp, jadi kita komunikasi semuanya di sana, apapun yang terjadi kita komunikasi. Jadi walaupun mereka nggak hadir, mereka tetap tahu gitu ya? Betul, tetap tahu dan tetap kasih kabar kenapanya tidak hadir. Tetap konfirmasi gitu ya? Konfirmasi. Itu kalau warga sekitar yang nggak ikut sekolah lapangan, mereka kayak ngeliat-liat itu nggak sih Kak? Penasaran apa nih mereka? Iya, benar, benar sekali tuh. Jadi itu kenapa ketika ada yang nanya-nanya nih, yang jawab bukan saya lagi, warga belajarnya tuh yang jawab langsung. Kami lakukan ini gitu kan. Warga belajarnya yang langsung menyampaikan. Jadi berbagi ilmu juga? Ya, itu sarana berbagi ilmu untuk masyarakat. Seru. Karena kan tempatnya, alhamdulillah kita dapat tempat yang di tepi jalan dan lokasinya itu cuman warga belajarin Demplot ini tempat percontohan ini yang lagi nanam padi, yang lain belum ada. Jadi kan fokus orang ke situ saja. Itu salah satunya. Ada nggak sih Kak yang mulai ikut-ikutan? Ada. Iya Ada mulai. Jadi kemarin ini mungkin masih cerita ya. Mudah-mudahan terrealisasi ke depannya. Jadi ada anggota dewan. Kebetulan beliau rumah orang tuanya di sana, keluarganya di sana, dan sering mobilisasi di sana, berkegiatan di sana. Jadi beliau menawarkan dan beliau juga mendengar nih dari warga belajar kita bahwa ini bagus, MTOT ini bagus. Jadi beliau ngasih semacam kayak penawaran nih ke warga belajar dan masyarakat yang lainnya. Silahkan buat kelompok berapa orang gitu kan. Nanti praktekkan di sawah masing-masing untuk
akomodasi untuk kebutuhan yang lain nanti biar dari Bapak ini yang akan menyediakan. Ini masih wacana, masih bahasa-bahasa dari Bapak Sampai anggota menarik dewan. perhatian anggota dewan. Iya betul, anggota dewan. Karena Bapak Ibu warga belajar kita semangat banget nih ngobrol kemana-mana, pertemuan pasti bahas MTOT. Pada suka nge-share gitu. Iya, pada suka nge-share di sosial media masing-masing gitu. Mungkin dengar cerita dari Kak Lita nih kayak aku juga pengen gitu loh Kis. Iya, Iya, dan juga ikut mungkin untuk kegiatan setelah lapangan ini gitu. Kayak Aja dong Kak. Iya boleh. Selanjutnya karena sekarang udah panen ya. Fase selanjutnya. Kapan mulai lagi tuh Kak? Eh, Mulai dari awal lagi ya penanamannya. kalau untuk Bapak Ibu kita sudah mulai. Jadi ini untuk praktek belum. Untuk praktek maksudnya untuk per kelompok belum, tapi kalau untuk pribadi Bapak Ibu kita sudah mulai karena mereka akan mengikuti tanam serentaknya satu nagari, satu desa. Jadi mereka sudah mulai melakukan pengolahan lahan. Itu berarti target panennya bulan berapa tuh Kak? Sekarang. Perkiraan 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, ya kurang lebih Oke. 4 bulan ke depan. Semoga dapat hasil yang bagus ya. Amin. Iya. Oke. Mungkin terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Cerita Kakak sangat-sangat menginspirasi sehingga membuat kita banget, juga emang. atau mungkin pendengar lainnya juga tertarik gitu untuk ikut sekolah lapangan gitu Kak. Oke, sebelum kita akhiri apakah Kakak memiliki pesan dan saran gitu Kak untuk para pendengar kita? Saya cuma ingin mengajak pendengar untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menerapkan praktik-praktik baik pertanian di lokasi masing-masing gitu kan, di kehidupan sehari-hari kita. Karena kita semua memiliki peran penting untuk menjaga bumi ini dan mengurangi dampak perubahan iklim pada lingkungan kita gitu. Oke, semoga dengan adanya program ini juga timbul kesadaran yang lebih dari masyarakat tentang perubahan iklim ya Kak. Pesan yang sangat-sangat inspirasi Kak. Keren banget. Dipegoin ya Kak. Iya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Kak Lita yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah, cerita, pengetahuan, pengalaman dengan kita. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.